Status mahasiswa hari ini secara tidak langsung dengan adanya perkataan yang selalu muncul sebagai OPM atau sebagai pengacau, langsung hilang itu. Bagaimana untuk menghadapi hal itu ketika kita ada di dalam lingkungan lembaga tersebut? Saya secara pribadi belum pernah di sodorkan pertanyaan atau pernyataan semacam itu, tapi saya dengar teman-teman banyak yang menghadapi itu, yang secara psikologis memang adaptasi mahasiswa Papua sebagai mahasiswa dalam aktivitas-aktivitas akademik itu terganggu luar biasa. Dan itu bahkan bisa berpengaruh sampai mahasiswa itu bisa menyandang gelar di situ. Jadi sebagian besar mahasiswa Papua sukses menyandang gelar dari salah satu universitas, baik negeri maupun swasta, tapi kebebasan akademiknya, hak asasinya sebagai mahasiswa yang terjamin baik secara undang-undang maupun secara konstitusional, sebenarnya tidak seutuhnya didapat oleh mahasiswa Papua yang menjadi alumni dari kampus-kampus semacam itu. Karena dalam perjalanannya stigma semacam itu tanpa diperkatakan oleh orang lain sebagai teman atau dosen atau apa, tetap akan melekat karena pandangan senantiasa ada yang bernuansa negatif itu selalu ada, sehingga secara legal itu sebenarnya tidak menghilangkan status dan legalitas mahasiswa Papua sebagai mahasiswa di universitas itu, tapi secara esensial sebagai mahasiswa yang harusnya bebas untuk melakukan aktivitas akademik di dalam itu terganggu, dan bahkan itu terhilang dari proses itu. Dan sikap yang harus diambil oleh mahasiswa Papua ketika menghadapi itu, saya rasa sekarang ada tahap perubahan lah. Di tahun 2010, sebelum 2010 lah, 2010 ke bawah lebih parah malah. Nah, tapi setelah 2010 ke atas, saya sendiri juga mengalami itu, bahwa sebenarnya masih ada perubahan. Masyarakat masih ada yang waras juga. Jadi tinggal sikap dari mahasiswa Papua itu saja. Apakah mau ada di tempat di mana orang mengatakan itu untuk kita, atau kasih tinggal tempat itu dan pergi di tempat yang layak. Jadi orang bilang masih melekat dengan stigma OPM hanya karena kita orang Papua, maka dengan aktivitas-aktivitas di organisasi kampus atau dengan hidup di literasi, hidup di bacaan, datang ke perpustakaan, terus kemudian melakukan riset kecil-kecilan, menulis jurnal kecil-kecilan. Nah, itu akan membuat kita bahkan mungkin lebih jauh sebagai mahasiswa dalam beraktivitas akademik melampaui mereka yang menganggap diri sebagai mahasiswa itu. Jadi mereka mengatakan itu sebenarnya satu kesempatan untuk kita dapat lompatan hebat untuk melampaui mereka, dan ketika kita melakukan seperti itu mereka akan melongo melihat kita, dan itu sebenarnya sedang terjadi di beberapa kurang lebih 10 tahun belakangan ini. Kita punya senior ada yang sukses jadi doktor di Universitas Brawijaya contohnya, atau lulus dari UMM, lulus dari UM dan lain sebagainya, punya prestasi akademik baik disertasi
terus tesis atau skripsi yang menjadi rujukan di kampusnya. Nah sekarang kita ada di tahap itu. Sekarang kita tinggal lanjutkan itu, jangan berhenti di kata-kata orang tentang orang Papua dalam perspektif negatif itu, tapi membuktikan dengan karya dan tindakan bahwa orang Papua tidak seperti itu. Kalau perlu orang Papua lebih ada di atas gunung daripada yang disampaikan, atau daripada siapapun Anda yang mencoba mendiskreditkan saya sebagai orang Papua hanya karena saya orang Papua. Ada dua pesan dari kesimpulan hari ini tentang status sebagai orang Papua, juga satu politik yang sedang konsumsi oleh masyarakat umum sendiri. Jadi dari pembahasan hari ini ada dua pesan yang bisa sampaikan. Kira-kira apa pesan yang pertama kepada mahasiswa Papua, kemudian pesan yang kedua kepada masyarakat lebih umumnya jika diikuti cerita ini. Pesan apa yang mau sampaikan dari kesimpulan ini? Kalau kepada mahasiswa, pesan saya satu, menyibukkan diri di aktivitas-aktivitas yang positif, yang membangun intelektual dan moralitas yang baik. Salah satu yang saya anjurkan, hidup di literasi, hidup di buku, hidup di diskusi, dan membangun kebiasaan-kebiasaan yang membangkitkan kepercayaan diri dan profesionalisme kita sebagai warga negara maupun terutama sebagai mahasiswa, bahwa kita, siapapun kita, dari manapun datangnya kita semua sama di mata hukum, kita semua sama secara konstitusional, kita semua sama warga negara, tidak ada yang beda. Itu untuk mahasiswa. Kalau untuk masyarakat umum, saya hanya ingin pesan, jangan bertanya siapa yang berbicara, tapi bertanyalah apa yang dibicarakan. Isi itu penting. Kalau bertanya siapa yang berbicara, kita belum mampu untuk melangkah dari satu tangga ke tangga yang lain. Tapi ketika kita bertanya apa yang dia bicarakan, maka kemungkinan untuk kita melangkah dari satu tangga ke tangga yang lain bahkan akan terbuka lebih lebar. Terima kasih pesan diskusi hari ini. Sampai di situ, kita akan ketemu di lain waktu.